Mas loncat dikit nih, kan mau minta saran, kan gue lebih banyak sekarang ke technical production gitu kan. Nah, Mas Iwan kan sebagai yang senior juga sering ketemu sama teman-teman technical production yang lebih muda lah gitu. Mungkin ngebandingin sama yang dulu ketika Mas Iwan memulai karir sebagai production, jadi lighting designer, ngelihat ya kritik dan saran juga ngelihatnya gimana sih anak-anak sekarang nih gitu. Maksudnya biar bisa lebih maju, ada yang salah nggak sih dengan ya pasti kan ada unek-unek lah nih kok begini sih lo tidur lo ini gue mau nanya ini begini kan. Proses apa sih yang harus Kan sebagai yang ya tadi kan kita udah dengar Mas Iwan pernah jadi technical juga gitu kan, terus udah ya, lighting designer udah malang melintang gitu kan, pasti kan banyak ketemu dengan manis pahitnya ketika production gitu kan. Jadi ada yang hilang kah, ada yang kurang kah, ada yang Kalau gue ngelihatnya, kalau dari sisi teknis, teknis production kita bagus. Yang kurang itu dari kita tinggal masalah standar safety. Nah, itu. Satu, standar safety, di mana karena kita terlalu biasa dengan gampang, menggampangkan, kita bisa akalin. Nah, sehingga tuntutan ya karena perang harga juga, jadi fasilitas-fasilitas pendukung produksi itu minim banget di sini gitu. Sesimpel hoist, electric hoist untuk rigging. Mungkin yang punya 1-2 vendor aja di sini. Sisanya masih pakai pakel. Nah, manual. Sehingga itu memperlambat jam kerja, mempersulit, dan jujur itu lebih bahaya. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, cuman di vendor-vendor ini seperti tadi juga gue udah bilang, mau sound system, mau lighting, mau video, mixer paling mahal di dunia di sini ada. Ada semua. Ya. Nah, jadi sebenarnya dari sisi teknis market vendor-vendor kita ini udah siap banget. Jakarta ya. Oke, atau Pulau Jawa gitu. Nah, tinggal yang di lingkungannya yang lain gimana. Gitu. Ya contohnya kayak tadi. Preproduksi kita belum diolah secara maksimal. GR di luar venue, kita ngebahas rundown, apa segala macam. Di situnya kita menurut gua kita masih agak jauh gitu. Signifikan banget bedanya sama ketika Om ngejalanin kerja bareng sama di luar ya sama orang luar negeri lah, sama vendor luar gitu, vendor luar sana. Nah jadi kita ya besok ujian, malam ini baru pada belajar gitu, ya kan? Karakter sih Mas. Nah itu kita nggak belajarnya pas waktu diajarin terus kita ulang, enggak. Begitu besok ujian, nah malam ini kita baru ngapalin. Nah, jadi sebenarnya sesimpel itu gitu. Jadi kayak kalau gue iniin ya, maksudnya gue simplify lah gitu. Walaupun mungkin nggak sesederhana itu gitu. Tapi dari teman-teman I.O., dari stage management, gue ngelihat masih banyak gap yang terlalu jauh gitu. Bahwa ya mungkin industrinya juga ya. Jadi contohnya kalau event-event corporate, stage manager diundang brief acara sekali, habis itu GR pada hari H baru dipanggil lagi. Akhirnya apa? Dia juga dengan waktu yang terbatas harus berkreasi di situ, sehingga ya oke, gue harus selamat dan gue harus sukses. Akhirnya
instruksi baru, dan ini yang ngebunuh orang. Jadinya jahatnya gitu ya. Nggak bisa, waktunya nggak cukup. Oke, ya, adanya apa? Yang begini, yang ini. Akhirnya apa? Kualitasnya turun. Karena semuanya jadi tidak prepare. Kuantiti banyak, kualitasnya turun. Ya benar sih, kadang juga kita ya antara tim technical, lighting, COD, ketemu satu meja aja nggak pernah kadang-kadang gitu kan. Iya. Tahu pas udah ketemu ya kan, ini begini. Baru itu pas ketemu di FOH tuh pertemuan pas JR itu baru ini. Baru kadang kita gitu ya. Bukan kadang, emang selalu gitu sih. Nah, inputnya kurang lah ya. Lo channelnya kurang lah, makanya butuh ngobrol tuh kayak gitu. Nah ini nggak bisa cuma satu pihak yang benar. Iya. Karena dari satu pertunjukan masing-masing departemen ini pegang peranan penting. Nggak ada yang lebih penting gitu. Semuanya penting. Nah tinggal saling memperbaiki dan saling mengikat, saling mendukung. Nah di situ. Jadi kalau lu jalan sendiri, ya sih. kok si ininya begini, ininya begini. Nggak bisa. Ini kita lempar-lemparan. Kita harus sama-sama. Yes, event. Lagi. Nah, terus ada mungkin agak terakhir nih, kalau teman-teman di luar sana nanya, sebenarnya kalau mau jadi lighting designer kayak Mas Iwan gitu, atribut apa aja sih Mas yang dibutuhin, apa skillnya secara ini kan kayak, mungkin sambil gua nanya, kalau tadi ngeliat backgroundnya Mas Iwan, kan selain ngapalin warna, bisa on board juga gitu kan, tahu sistemnya board, tapi kan yang mahal itu yang sebenarnya ada sekolahnya gitu kan. Kalau Doni gua tahu anak IKJ gitu kan, tapi kan Mas Iwan tadi kan Berangkat SMA, kuliah kan, jaga kolam, jadi supir, tiketing, produksi. Yang mahal tuh kan sense-nya, taste-nya, bisa tadi menerjemahkan seorang kreatif director, seorang art director jadi sebuah art lah si lampu itu, gitu kan. Itu kan sekolahnya Mas Iwan, gue nggak tahu nih sekolahnya di mana tuh ngelatih itu gitu kan. Kok dari jualan buah tadi jadi driver, kok bisa dapet misalnya ya tanpa mesti diragukan kan. Kalau lo searching lighting designer Indonesia, udah langsung keluarnya nongolnya Iwan Utapea, ya kan, dengan semua yang pernah Mas Iwan lakuin gitu kan Mas. Tapi kan ya itu tadi, belajar supaya bisa dan punya atribut supaya bisa jadi lighting designer, selain tadi mau belajar gigih tadi gitu kan, mentalnya. Kan ya ada hal-hal yang kalau gue ngeliatnya, gue pengen jadi lighting designer kalau gue dulu ngeliat Mas Iwan itu. Tapi setelah gue ngeliat jadi scene ini bikin rumah ya kan, kita Arya gitu kan, gue nyampe gue nih ya kan, ngeliatnya gitu loh. Maksudnya kalau gue belajar karena gue suka main game, belajar boardnya mungkin gue bisa gitu kan. Kalau ketika gue begini mah bisa gue gitu kan. Kalau gue suka programming gitu kan, main komputer, mesti gue bisa gitu kan. Segampang itu menggampangkan, kalau mau menggampangkan gitu kan. Tapi kan yang mahal aja kayak gue bilang, in detail secara taste-nya, dengerin lagu jadi begini kan, imajinasi lo juga sebenarnya udah mendekati seorang kreatif director, seorang art director gitu kan. Malah lebih sulit ngertiin maunya orang gitu kan. Lo mau whole package sih. Itu. Birunya tadi itu kan, birunya pagi, menurut lo biru muda banget, ini enggak, biru gua. Gitu. Nah, ini maksudnya pesan-pesan buat teman-teman yang pengen gitu. Selain ya pasti kepecahin, belajar gitu kan. Nah, sebenarnya apa ya? Karena nggak banyak orang pinter banyak, tapi atau lihat Om Iwan tuh ya dari segi attitude sih, aku lihatnya lebih ke attitude-nya tuh yang emang mau sharing gitu. Nah, lantas next kalau misalkan siapa lagi nih yang mungkin bisa ngayomi yang kayak Mas Iwan gini tuh, gimana caranya biar teman-teman mau yang
gue mau nih Om Iwan mau ke lighting designer tapi harus apa dulu ya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau sekarang jauh lebih gampang ya kalau kita mau belajar lighting karena sosial media, YouTube, apa segala macam itu kita mau nyari konsernya siapa, Ya. di mana pasti dapat. Nah, jadi kita banyak banget referensi yang bisa kita pakai untuk keuntungan kita. Nah, jadi kalau gue dulu belajarnya ya cara old school dari majalah, ya kan? Majalah-majalah kita lihat kalau ada majalah konser atau apa gitu kita bisa lihatnya di situ. Nah, kalau sekarang kan itu jauh lebih gampang. Iya. Hidup Cuman gitu. dulu yang pertama kali gue ini adalah dengerin radio. Kenapa? Karena hampir semua kita hampir selalu berhubungan sama lagu. Lagu. Oke. Jadi secara nggak sadar lagu yang dipakai di semua show, mau itu corporate terutama apalagi ya corporate atau konser, itu pasti semua lagu ngetop, Ya. Ya, hits lah. hits. Kita bisa ngoperate lampu dengan baik kalau kita tahu lagunya. Nah, kalau kita selalu denger top 40 di radio, apa lagu-lagu ngetop, ini, otomatis kerekam kan di kita. Melatih sense tuh ya. Ya, itu. Jadi begitu kita ketemu lagunya, lihat judulnya, mainnya udah enak, gue tahu beatnya. Nah, jadi dengerin lagu, Dengerin lagu. dengerin radio, itu udah pasti. Kalau lu udah putus, oke, gue nggak dengerin radio lagi, udah nggak tahu hitsnya ini. Contoh paling gampang sekarang, lagu yang lagi ngetop di kalangan milenial atau K-pop, Ya. apa? Kalau ternyata itu dinyanyiin dan lu nggak tahu, pasti berantakan. Sesimpel itu gitu. Nah, oke, lagunya udah kita tahu. Bikin lightingnya gimana? Nah, itu semua feel Sense. sama penglihatannya. Kalau gue dulu ngelatihnya adalah lihat lukisan. Itu semua yang kalau kita cari referensi sama lighting designer tua, semua yang berhubungan sama seni kita pelajarin. Ya. Mau itu ya lagu, jelas itu ada seninya. Tari, lukisan, apa segala macam. Tapi yang paling wajib adalah lihat lukisan. Karena di lukisan terutama di zaman Renaissance, zaman 1600, Yes. di mana seorang pelukis zaman dulu belum ada lampu, jadi semua sumber cahaya di lukisannya itu adalah matahari. Tinggal suasananya sore, suasananya siang, suasananya malam. Ada warna apa di situ? Nah, di situ kok bisa sebagus itu lukisan? Kombinasi warnanya dilihat apa segala macam. Nah, itu belajar lukisan, lagu. Sisanya hafalan teknis. Lo mau nggak mau harus nguasain si konsol. Karena kalau lu nggak belajar dari program, Feel-nya nggak dapet. nggak dapat. Dan lu akan lebih mudah dibohongin orang. Nggak bisa bos channelnya. Ya Allah. Oh ya udah gitu. Magentanya bisa lebih tua Padahal dia dikit ya. tinggal pencet sini pindah sini jadi gitu kan. Susah mintanya gitu. Nah itu kalau board itu tinggal masalah hafalan. Kita baca atau kita lihat training di YouTube pasti bisa. Kita ulang pasti bisa. Gitu. Nah, jadi proses belajar sekarang sebenarnya lebih gampang kalau untuk di ini. Nah tinggal masalah ngebangun taste kita gitu bahwa itu bisa kebangun kalau kita suka. Ya. Kalau lu nggak suka mau diapain juga ya. Ya. Apaan sih? Kamu masih suka begadang ya, Mas? Iya. Suka jadi Batman. Pola hidup berubah. Oke. Apa ya? Dari semua perjalanannya Mas Iwan yang belum kesampaian itu apa ya?
Konsep luar negeri Konsep udah luar kemarin negeri. barusan. Nah, di khususnya di bidang lighting designer ya, maksudnya di bidang yang Om Iwan turun sekarang tuh yang belum kesampaian tuh Apa ya? apa? Pertunjukan sebesar apa sih yang paling Om Iwan berkesan dan rasanya wah ini challenge-nya berat banget gitu. PON termasuk berat ya? PON itu berat dari sisi teknis maupun dari sisi artnya, tapi jauh lebih berat di sisi teknisnya gitu. Karena masalah Iya sih. besarnya venue gitu. Jadi pakai lampu apa ya yang bisa nembak sejauh itu gitu, seperti itu gitu. Yang teknisnya udah mentok, nggak ada gitu. Gimana ngakalinnya gitu kan. Nah, itu yang jadi memang challenge-nya itu malah saya lebih ke untuk show-show yang teatrikal sekarang. Gitu, bahwa kadang apalagi di tari sekarang gerakan tanpa suara hanya dengan bantuan lampu itu bisa menghasilkan suatu karya seni gitu yang luar biasa gitu. Jadi tantangannya malah bagaimana menggunakan lampu sesedikit mungkin untuk menghasilkan suatu yang luar biasa gitu. Jadi perubahan sesedikit mungkin, tapi dampaknya sebesar mungkin. Jadi kalau bicara simpel, dari lampu yang nyorot ke panggung, tahu strobo ke audiens, nah, itu kan perubahan lampunya besar, tapi dampaknya besar. Nah, challenge-nya sekarang itu adalah bagaimana merubah tampilan lighting sesedikit mungkin, tapi dampaknya besar. Nah, itu bisa, kalau orang nonton tuh bisa bikin bulu kuduk Iya sih. berdiri gitu. Dan terakhir Mas, kalau gua nih sama teman-teman di luar mau belajar ke Mas Iwan, kepecahin, tuh caranya gimana? Ada workshop tadi, ada apa lagi? Ada kelas kah? Ada apa? Nah, jadi kalau workshop seperti yang udah kita jalanin itu akan terus berjalan. Nah, cuman seperti kita lihat nih saat ini kita udah punya kelas. Yes. Tinggal kapan ngisinya nih. Kepadatan sih. Jawabnya kepadatan. Nah, jadi pokoknya masalah yang paling besar dari pendidikan ini kemarin yang kita pikirin adalah masalah tempat. Dan kita sekarang udah keluar dari masalah itu, kita sekarang udah punya tempat. Sekarang ya. Nah, tinggal nanti di tahun ini mau kita mulai giatin. Kita coba bikin training-training yang makin sering. Bahwa karena kemarin juga kita masih mempelajari sebenarnya yang diinginkan teman-teman ini apa. Karena sebagian pengennya training konsol, yang sebagian pengennya teori lighting desainnya, yang sebagian pengen prakteknya langsung, yang sebagian pengen semuanya, pengen ini juga, pengen ini juga, pengen ini juga. Nah, jadi pelan-pelan nanti kita coba rangkum itu jadi satu modul, paket yang menarik gitu. Per level, dari teknisnya dapat sedikit, dari ininya dikit, dari lighting desainnya dikit, nanti meningkat lagi gitu. Moga-moga bisa makin sering. Keren. Dan sifatnya. Karena Bapak ini sibuk sekali. Saya pengen ikutan belum sampean. Semoga Cahit ini jadi siapa yang sibuk? Nggak akul. Urusan waktu. Oke deh, kayaknya udah semoga
apa yang udah disampaikan sama Mas Iwan. Punya ya perspektif baru, ngasih perspektif baru buat teman-teman, value baru juga. Kalau dari segi tadi inspirasi udah pasti, motivasi udah pasti, ada proses di situ. Kemudian apa ya, visinya si pecahin ini juga udah jelas banget. Dan Mas Iwan ini sebagai ya mentor, ya temen ya ternyata ya apa ya, attitude tuh nomor satu sih menurutku ya. Menurut Mas Iwan teh ya Kayak biar bisa survive. iya. Dan yang pasti juga udah ada jalannya. Kalau mau jadi seorang lighting designer, seorang mengikuti jejaknya Iwan Hutapea, udah ada rumahnya nih Ya. di Jalan Cilajang. Nih. Tinggal follow IG-nya Pecahin. Ya kan? Jadi tinggal nunggu nanti workshopnya, trainingnya, kelasnya, khususnya gitu. Kemarin juga gue tambah pengen karena ada pesan dari Mas Toto kan, lo jadi orang production juga mesti ngerti, mesti bisa. Gitu. Iya. Jadi kalau nanti ditinggalin Mas Iwan kayak tadi Mas Iwan di Taman Ria, main chess aja mah bisa lah. Thank you banget Mas Iwan, buat waktunya, buat tempatnya. Ntar kapan-kapan kita main lagi buat bahas yang lebih detail. Semoga bisa di kesempatan bisa ketemu kerja bareng lagi gitu kan. Bisa Amin. langsung sama Mas. Project gede berarti itu. Amin. Yes. Oke. Sampai di sini, terima kasih. Pecahin Loading Squad X Ngomen bareng Mas Iwan Hutapea. Sign out. Bye. Salam pecahin. Pecahin.